Meros, ternyata sampai sini kamu ngikutin aku. Ya Allah, selama ini aku nggak pernah berpikir sejauh itu, Bu. Aku kira Nadia akan bahagia. Jika 7 hari dalam seminggu Nadia bisa melihat ayahnya. Hanya itu yang aku pikirkan. Tapi akan lebih baik bagi Nadia kalau dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya berbagi kasih sayang dengan istri yang lain. Itulah yang ayah maksud, Nak. Dan ibu kamu lebih mampu menjelaskannya daripada ayah. Kalau Pras nggak mau menceraikan perempuan itu, oke, fine. Itu hak dia. Tapi kami sebagai orang tua kamu, kami juga ingin melindungi kamu dari rasa sakit hati yang berkepanjangan, Nak. Baiklah, Ayah. Ibu. Sekarang aku bisa mengerti apa yang Ayah dan Ibu katakan. Aku akan coba bicarakan semuanya sama Mas Pras. Tapi aku pikir aku akan butuh waktu untuk membicarakan semua itu. Apa yang kamu tunggu, Nak? Ayah, bagaimanapun juga aku yang sudah meminta Mas Pras untuk membawa Mei tinggal serumah dengan kami. Dan sekarang aku mau menariknya kembali. Aku rasa aku harus memikirkan alasan yang tepat untuk itu, Ayah. Alasan apa lagi yang kamu cari, Nak? Kamu tinggal bicara sama si Pras. Seperti apa yang kami bicarakan sama kamu. Kalau kamu mau, biar kami aja yang bilang sama Pras. Aku tahu kok, kalau kamu mau melakukan tes DNA, ngapain kamu melakukan itu? Emang kamu bakal untung apa? Kamu kenapa mesti takut, Mei? Kalau Akbar memang bukan anak kamu nggak perlu takut kayak gini. Aku nggak takut. Aku cuma nggak cari masalah aja. Karena aku tahu kamu itu orangnya seperti apa. Kamu bisa aja memanipulasi tes DNA anak aku. Jadi tolong sekarang kamu balikin sampel rambut Akbar. Udah terlambat, Mei. Sampel rambut Akbar udah ada di tangan dokter. Dan sekarang, sampel itu sedang menuju ke lab untuk diperiksa. Kamu tunggu aja, Mei. Apaan sih kamu? Apaan sih kamu? Kamu berani sekarang main-main sama aku? Kenapa enggak? Oh, jadi ini ya cara kamu untuk meneror aku. Kalau kamu pikir aku takut, kamu salah, aku nggak bakal diem aja. Silakan saja, Mei. Aku pin lihat cara apa yang akan kamu pakai. Enggak usah ya. Aku sendiri aja yang akan bilang sama Mas Pras. Alhamdulillah, kalau akhirnya kamu mau mendengarkan nasihat kami, Nak. Ibu, aku hidup hanya untuk mencari ridhonya Allah. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Karena orang tua adalah perpanjang tangannya Allah. Ya udah, sekarang hapus air mata kamu. Kamu kan masih punya ayah, masih punya ibu. Iya, Nak. Kami sebagai orang tua, kami akan selalu mencintai kamu. Dan akan selalu berada di samping kamu selamanya, Nak. Tanpa pamrih apapun. Ya Allah, semoga kau menyelipkan ridhomu di antara perintah kedua orang tuaku. Karena aku tahu, ridhomu bergantung pada ridho ayah dan ibuku. Kamu lihat aja, Mei. Karena aku akan menuntut hak asuh anak aku. Menuntut hak asuh? Maksud kamu apa sih? Mei, kalau memang terbukti Akbar adalah anak aku, semuanya sudah selesai. Termasuk pernikahan kamu dengan laki-laki yang bernama Prastya itu. Kalau perlu, aku akan melaporkan kamu ke polisi dengan tuntutan memanipulasi asal-usul seorang anak. Keterlaluan kamu ya, David. Kalau kamu sampai berani melakukan itu,
akan menang. Aku akan melawan kamu dengan sekuat tenaga aku. Silakan saja kamu mau melawan aku. Tapi aku akan melawan balik kamu. Dan aku akan buktikan kalau Akbar adalah anak aku. Mei, kalau kamu nggak mau mengikuti permainan aku, maka hidup kamu akan berakhir di penjara. Kecuali kalau kamu mau menikah dengan aku. Dan kita akan hidup bahagia bersama-sama. Jangan mimpi kamu. Kamu pikir aku akan biarkan itu terjadi? Gak akan. Kamu nggak usah sombong, Mei. Semua ini hanyalah masalah waktu. Dan aku yakin, akan ada saatnya kamu mengemis-ngemis cinta kepada aku. Apa? Kamu jenuh ya? Iya sayang. Nung kita keluar yuk, kayaknya Akbar jenuh udah di kamar. Yaudah yuk, Yuk. Nih kamu bawain. Sini, ayo deh Akbar. Ini, sayang aku udah pulang nih. Sayang. Cantik, jangan lari-lari, pinggang Po encok. Nah dia kan kangen sama ayah, Po. Sayang, ibu mana? Tuan, tumben pulang lebih cepet nggak kayak biasanya. Iya, Po, rencananya aku mau buka puasa di luar. Nanti setelah itu aku mau ajak kita sekeluarga untuk sholat tarawih di Masjid Istiqlal. Oh. Ya, syukur-syukur kita bisa juga sekian itikaf di masjid. Asik. Aneh banget ya. Tuan Pras kok jam segini udah pulang, tumben-tumben ya Nyonya ya? Kita lihat aja yuk. Tunggu. Dengerin dari sini aja. Kayaknya Tuan Pras lagi ngobrolin masalah penting nih. Saatnya pakai indera ketujuh gue. Bibir gosip ajaib. Tuan yakin mau ngajak jalan-jalan Nyonya sama Mei? Tuh kan Nyonya denger gak? Itu kayaknya si Po Ati lagi ngompor-ngomporin Tuan Pras deh. Ih emang dasar itu nenek lampir tuh emang provokator tuh gak Nyonya? Nung, kamu gak sadar apa? Kalau kamu itu juga kayak provokator tau gak? Bukan jalan-jalan, Po. Tapi aku mau ajak sekeluarga itu untuk ibadah berjamaah. Soalnya kan hari ini malam ganjil di bulan Ramadan. Iya. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita semua akan mendapatkan rahmat Lailatul Qadar. Malam lala apa sih ya? Lailatul Qadar, sayang. Lailatul Qadar itu apa sih ya? Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan? Iya, karena malam itu malam yang penuh oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara malam-malam yang lain. Iya bener Tuan. Nah, dan pada saat itu Al-Qur'an juga udah diturunkan. Nah, pokoknya mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah nanti. Amin. Jika kita menjalankan itu, kok. Amin Tuan. Wah, beneran ya? Iya, sayang beneran. Makanya ayah mau ajak kita semua untuk ibadah berjamaah. Semoga kita semua mendapatkan rahmat yang begitu besar dari Allah. Hore! Nadia mau dapetin malam Lailatul Qadar. Nadia nanti mau sholat tarawih sama baca Al-Quran sama ayah sama ibu. Nadia mau mandi dulu ya ayah. Iya, nak. Mandi. Ya elah kirain lagi ngomongin apaan. Ternyata omongannya nggak penting. Bikin capek kuping Nunung aja dengerinnya dari tadi. Kamu tuh ya jangan sembarangan ngomong. Itu Pras lagi ngebahas tentang agama, kamu nggak dosa, ha? Ya enggak sih Nyonya. Maaf deh. Makanya jangan sembarangan ngomong. Kamu sih selalu aja pakai indera ketujuh kamu yang kamu banggain itu. Nyonya kok tahu sih soal indera ketujuhnya Nunung? Emangnya udah berapa lama kamu kerja sama saya, ha? Ya iyalah saya tahu tentang indera ketujuh kamu itu. Tapi indera ketujuh kamu itu nggak ada faedahnya. Nyonya mah jangan salah. Indera ketujuhnya Nunung itu tuh sangat amat berguna Nyonya. Alat komunikasi. Kalau nggak ada indera ketujuhnya Nunung, nggak ada informasi-informasi terbaru terakurat Nyonya. Kamu tahu nggak? Pras sudah ngajarin aku tentang gibah. Dan kita bisa dosa karenanya. Tumben amat sih Nyonya bahas agama. Saya dengar tahu. Dong, saya bilangin ya. Saya masuk agama Islam. Itu bukan karena cuma Pras aja. Karena saya itu benar-benar mau mempelajarinya. Percuma kan saya masuk agama Islam, tapi cuma buat statusnya aja tanpa mempelajarinya.
Iya, Nyonya. Tadi Po mau ngomong apa ya? Kok kayaknya muka Po nih agak-agak tegang begitu? Anu Tuan, Anu apa? ya niat Tuan sebenarnya baik ngajak ibadah keluar bareng-bareng. Tapi Kok ada tapi-tapinya, Po? Ini biasanya kalau Po ngomong ada tapi-tapinya. Ada sesuatu yang Po mau sembunyiin dari saya ya? Ayo, Po, ada apa sebetulnya? gimana ya Tuan? Empo bingung jawabnya. Tapi kalau Empo nggak jawab juga ntar jadi salah. Po, ngomong sama saya. Jangan bikin saya penasaran. Tapi Tuan janji ya, Tuan jangan ngomong sama nyonya muda. Yang satu ini nih bahaya Tuan. Ya. Po, ada apa dengan hari ini, Po? Ayo cepat ngomong. Ayo, Po, kenapa? Oh, itu lagi ngebahas apaan nih Nyonya ya? Kayaknya serius banget. Arini, kalau ini ada hubungannya sama Arini, pasti ini juga ada hubungannya sama aku. Si Nyonya Falakor pasti udah mulai galau nih. Gue yakin banget info ini bakal jadi tabung gas yang bakalan meleduk. Waktu lagi Empo ke dapur, Empo ngelihat nyonya nangis sampai sesegukan Tuan. Nyonya Arini nangis? Nangis kenapa ya Nyonya ya? Shh, kamu itu ya berisik deh. Udah deh, mendingan sekarang kamu bawa Akbar main. Sana nih, nguping aja terus kerjaannya. Tapi kan Nyonya... Udah sana cepetan ah. Sana. Sampai nangis? Kok bisa, Po? Anu Tuan. Po, Po ini tinggal ngomongnya kok susah banget sih. Kenapa? Ada apa dengan Arini, Po? Iya, Empo bingung jawabnya dari mana gitu Empo ngomongnya. Ya Allah, tinggal ngomong kok susah banget. Ngomong nggak sebelum saya marah nih? Iya. Kalau gitu Empo ceritanya dari awal ya Tuan ya. Iya. Dari awal sampai akhir ya Tuan. Ceritanya begini nih Tuan. Kenapa setiap kali Mas Pras menyentuh aku jadi membayangkan bagaimana dia juga menyentuh Meros. Itu yang membuat aku merasa tidak nyaman, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pantas aja Arini bersikap aneh belakangan ini. Aneh bagaimana sih Tuan? Dia seperti orang ketakutan, Po. Setiap kali aku mau menyentuhnya. Ya, ini jawabannya nih, aku baru tahu dari Po. Ya ampun. Makanya Po sekarang tuh makin bingung. Awalnya kan memang Arini yang menekan aku terus untuk coba Mas Pras, kamu coba nafkahi Meros. Tapi kenapa kayak gini? Sebenarnya sih Empo sempat nanya sama nyonya. Malahan dia bilang dia menganjurkan Tuan buat memberikan nafkah lahir batin sama Meros supaya Tuan nggak kena dosanya, kata gitu Tuan. Pantas saja, Po. Setiap kali aku menyentuh dia tuh bersikap aneh. Bahkan dia tuh mau muntah-muntah. Ya Allah, sampai sebegitunya Tuan. Kalau Empo sih yakin Tuan, itu pasti di bawah alam sadarnya nyonya Tuan. Apa jangan-jangan Arini nggak sanggup membayangkan aku bersama Meros? Iya juga sih Tuan. Tapi kalau menurut Empo sih Tuan ya, nyonya itu rela sakit hati demi orang yang dia sayang Tuan. Dia nggak mau Tuan itu dosa. Makanya nyonya lebih rela sakit hati Tuan. Ya Allah, jadi memang benar. Semua ini akar masalahnya adalah aku. Apa yang udah aku lakukan? Aku udah menghancurkan hati seorang wanita sebaik Arini. Aku benar-benar buruk. Bahkan Arini sampai merasa jijik disentuh Pras karena membayangkan aku bersama Prasetya. Jarang-jarang nih ngeliat bidadari gendong bayi. Ngegombal mulu lu, gue gak butuh gombalan lu. Duit baru butuh. Waduh, bidadari mah gak pernah butuh duit. Butuhnya itu bunga. Nah, ntar ya Bang Kumis bawain bunga lagi, oke? Nggak mau bunga. Maunya bunga Bang. Bunga biasa mah gak bisa diapa-apain, layu yang ada. Udah, nih titip, gue kebelet tipis dari tadi. Lu jagain ya dede bayi, udah. Nung, kok dikasih ke saya sih? Nung. Meros, aku tidak akan pernah untuk bisa mendapatkan kamu lagi, Mei. Aku sangat ingin sekali kita bisa kembali seperti dulu. Apalagi ditambah dengan adanya anggota baru di keluarga kita, Mei. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil apa yang sudah menjadi milik aku. Yaitu kamu. Dan juga anak kita, Mei.
Dokter. Halo, Dok. Halo, selamat siang Pak David. Saya ingin memberitahukan bahwa tes DNA yang Anda minta sudah keluar. Baik, Dok. Kalau gitu, saya segera ke sana, Dok. Tapi boleh langsung kasih saya nggak, Dok, sekarang, Dok? Karena saya udah nggak sabar, Dok. Maaf Pak David, untuk menjaga kerahasiaan sebaiknya Anda langsung datang ke sini. Dok, tolong saya, Dok. Ini sangat penting buat saya, Dok. Saya nggak mau kehilangan anak saya untuk 2 kalinya, Dok. Baiklah Pak David, kalau Anda memaksa, saya akan memberitahukan hasilnya. Menurut hasil tes DNA, bisa dipastikan bahwa anak itu adalah anak Anda, darah daging Anda. Apa? Akbar, kamu tahu nggak? Mama itu sayang banget sama kamu. Mama cuma bisa berharap kamu tumbuh besar, sehat. Mama cuma ingin merawat kamu supaya kamu bisa tumbuh besar menjadi laki-laki yang penuh bertanggung jawab, baik, dan kuat. Tapi kayaknya perjalanan itu masih sangat jauh dan penuh dengan liku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mei, Ya, aku punya hadiah nih buat kamu. Insya Allah manfaat ini akan besar buat kamu ya. hadiah apaan? Ya mungkin kamu agak bingung apa yang aku bawain ini. Yang aku bawain yang pertama ini adalah sebuah Al-Quran. Yang kedua sebuah hijab. Cuman ini aku jelasin dari Al-Quran dulu ya. Gini Mei, Al-Quran ini adalah kitab suci kaum muslim. Di dalamnya itu banyak sekali ayat-ayat yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad besar, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Nah, jadi sebagai kaum muslim kita wajib banget Mei, wajib banget mempelajari Al-Quran. Lalu setelah kita pelajari, kita juga harus amalkan karena hukumnya itu benar-benar harus dan wajib. Mulai lihat. Oh boleh, boleh. Kamu lihat dulu. Tapi Pras, kenapa Al-Quran harus diamalkan? Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup kaum muslim. Di dalamnya banyak sekali ayat-ayat yang penting dan mulia. Karena dengan Al-Quran ini kita akan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Kita akan dituntun, Mei. Dan paling pentingnya lagi, Al-Quran bisa membawa kita ke jalan yang benar, ke sebuah kebenaran yang sejati. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya Pras, kamu udah mau jadi imam aku. Semoga kamu juga bisa jadi suami aku di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bulet nggak? Boleh aku jujur? Kamu jauh lebih cantik memakai hijab itu, Mei. Makasih Pras, kamu udah muji aku. Tapi kayaknya aku masih butuh waktu deh untuk benar-benar memakai hijab. Iya, aku paham, Mei. Gak apa-apa kok. Tapi sebenarnya memakai hijab itu hal yang diwajibkan oleh Allah bagi seorang perempuan muslim. Kalau sampai kamu nggak lakuin itu, ya kamu akan berdosa, Mei. Ya Allah, kenapa berdosa? Karena gini, Mei, sesungguhnya Allah mewajibkan perempuan muslim memakai hijab. Kamu akan selalu mawas diri dan kamu akan selalu bersentuhan dengan apapun yang bersifat halal. Jadi gitu. Insya Allah deh. Tapi aku boleh minta waktu untuk memikirnya. Ya boleh kok. Ya itu kan emang hak kamu, Mei. Nanti tugas aku udah ngasih tahu, aku udah mengingatkan kamu. Kamu buat aku, Mei. Berbuatlah kebaikan, jangan ditunda-tunda.
Apalagi kalau misalnya kita kan nggak tahu kapan kita akan menghadap Allah. Maksud kamu? Maksud aku kamu jangan sampai meninggalkan hal-hal yang diwajibkan Allah. Contohnya seperti kamu memakai hijab, tapi kita udah panggil Allah setelahnya. Karena satu helai rambut pun yang kamu pertontonkan ke orang banyak, itu nanti Allah akan tanya. Allah akan pertanggungjawabkan itu di akhirat nanti. Jadi, setiap perempuan muslim harus berhijab, Pras? Iya, wajib dan gak boleh tawar-menawar. Karena memang ini perintah agama nih. Karena barang siapa yang tidak melakukan itu, dia akan berhadapan dengan azab Allah. Alhamdulillah ya, Pras. Aku sekarang udah ngedapetin sertifikat yang resmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mudah-mudahan nggak hanya cuma di atas kertas saja ya, Mei. Tapi kamu juga harus bisa menjalankan bagaimana kewajibannya seorang muslimah sejati. Makasih ya, Pras. Kamu udah memperkenalkan aku ke dalam agama Islam. Agama yang sempurna. Ya, Mei. Tapi selain Islam itu adalah agama yang sempurna, Islam itu agama yang dipenuhi oleh rahmat lil alamin. Agama bagi seluruh alam semesta dan isinya. Dan pastinya agama Islam itulah agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya, Pras. Semoga dengan waktu aku bisa lebih mempelajari agama Islam sebagai agama aku. Iya, Mi, sama-sama. Sekarang kamu sudah resmi menjadi seorang muslimah sejati atau sebagai seorang mualaf. Dan mudah-mudahan ya, Mei, kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Amin. Dan itu artinya, kamu juga sudah tahu hak dan kewajiban bagi seorang muslimah itu apa yang mesti kamu lakuin nantinya. Apa hak dan kewajibannya, Pras? Nah, jadi gini, Mei. Hak dan kewajiban bagi seorang muslim itu ada 4. Yang pertama sholat, zakat, puasa, dan yang terakhir harus haji jika mampu. Kalau misalnya 4 pada tidak dilaksanakan, itu dampaknya akan dosa. Oh, jadi itu yang wajib. Terus sunahnya apa? Nah, pertanyaan yang bagus. Sunnah adalah ibadah yang memang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita laksanakan, itu akan berubah jadi pahala yang sangat besar. Dan insya Allah, Allah pernah berjanji, jika ada orang yang rajin melakukan ibadah sunnah, Allah akan menempatkan kita di surga. Contohnya? Contohnya simple, ya kayak kamu sering-sering menolong sesama. Terus kamu juga harus senang jika melihat ada orang susah, kamu harus bantu dia. Yang penting intinya, di saat kamu lakukan itu, kamu harus tulus dan ikhlas. Insya Allah ya, Pras. Amin, amin. Ya Allah. Jadi selama ini aku udah telah berbuat dosa. Karena aku udah menentang ajaranmu. Padahal Pras sudah mengingatkan aku. Kenapa ya Allah selama ini aku selalu keras kepala. Dan mementingkan kecantikan aku di dunia ini. Padahal di dunia akhirat semuanya
Copot apa sayang? Po masak apa sih? Empo mau masak daging disemur sama sayur sob. Kenapa cantik, lapar ya? Iya nih Po, Nadia udah lapar banget. Sabar ya. Empo ini kan sekarang lagi iris-irisin, ntar ulek bumbu sebentar mateng. Makan deh cantik ya. Kalau masak daging lama nggak sih Po? Enggak juga sih sayang, tergantung dagingnya daging apa. Yang namanya masak daging itu harus empuk non. Kalau enggak empuk, ntar digigitnya keras alias alot. Kalau alot nanti non makan giginya mental, ompong deh. Enggak lah Po, gigi Nadia kan kuat. Wah, iya. Kan Nadia sikat gigi. Iya ya, wih empok sampai lupa. Kok gelap banget sih? Pada kemana nih? Kau baru pulang sayang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam Mas. Maaf ya sayang, udah bikin kamu kaget. Tadinya aku mau kasih kamu kejutan. Sayang, kamu kemana aja seharian ini? Aku nggak boleh bohong sama suamiku. Apapun itu aku harus berkata sejujurnya. Aku habis dari rumahnya ayah, Mas. Loh, kamu buat apa menemui ayah sayang? Aku mau konfirmasi sama ayah tentang gugatannya ayah yang mau mempilotkan perusahaan yang kita bangun. Dan ternyata itu semua benar, Mas. Maafin ayah ya, Mas, sama sikapnya ayah. Aku harap kamu bisa mengerti. Karena itu kan adalah tindakan protektif seorang ayah terhadap anaknya. Iya sayang, aku ngerti kok situasi ini. Dan aku juga gak akan marah, karena aku tahu aku sudah bikin kamu kecewa, dan juga udah bikin ayahmu kecewa. Ya jadi wajar kalau misalnya ayahmu marah sekarang. Aku siap kok menerima konsekuensi ini. Tapi kayaknya hijab aku masih berantakan. Kayaknya aku harus tanya Mbak Rini. Mbak Rini kan yang lebih tahu. Widih, Nyonya. Ada angin apa? Tiba-tiba berhijab gini. Cantik, Nyonya. Udah deh, jangan banyak komen. Daripada komen, mendingan kamu bilang ke saya. Kamu ngeliat gak Mbak Rini? Udah pulang belum? Tadi sih Nunung lihat mobilnya di depan, Nyonya. Berarti udah pulang, Nyonya. Oh ya udah. Maaf ya sayang, aku nunggu kamu itu bukan berarti aku curiga dan aku mau tahu kamu kemana aja seharian ini. Iya, Mas, nggak apa-apa. Aku juga akan menjaga kepercayaan kamu sebagai amanah seorang istri. Sebaik-baiknya wanita,
kan adalah yang taat sama suaminya. Iya sayang, kalau istri aku yang satu ini pasti pergi dari rumah untuk urusan yang sangat penting. Dan hari ini yang aku kenal, pasti akan menjaga amanah itu. Kamu memang istri aku yang soleha sayang. Perhiasan aku yang paling berharga di dunia ini. Makasih ya Mas. Makasih kamu udah mempercayai aku. Nyonya nggak jadi nyamperin Nyonya Arini. Kamu tuh nggak bisa ngelihat Pras sama Mbak Arini lagi ngomong serius. Aku nggak enak kalau aku kesana. Lagian Nyonya bukannya dari tadi sih. Kalau Nyonya nyamperin Nyonya Arini dari tadi pas belum ketemu sama Tuan Pras, kan ngobrolnya enak. Sekarang yang namanya suami istri kalau udah ketemu ya udah nggak bisa diganggu lah Nyonya. Kamu tuh bisa diem dikit gak sih? Berisik tau gak? Daripada kamu memprovokasi orang. Mendingan kamu ke atas, jagain Akbar, ya? Sana lagi, sana. Ya? Si Nyonya Falakor, lo pikir gue mau ngelewatin calon berita panas kayak gini? Lo aja kepo, apalagi gue. Lihat nih ya, indera ketujuh gue bakalan beraksi. Kamu kenapa sayang? Enggak Mas, aku nggak apa-apa. Kamu jangan bilang nggak apa-apa sama aku. Tangan kamu nggak mau aku sentuh. Sebenarnya ada apa sih yang terjadi di antara kita sayang? Loh, kok kamu nanyanya gitu sih Mas? Memangnya ada apa dengan aku? Ya bukan kamu. Ya mungkin masalah ini bersumber dari aku yang salah. Maksud kamu apa sih Mas? Aku nggak ngerti. Dengerin aku sayang. Aku mohon kamu jujur sama aku. Jujur? Iya. Aku minta kamu jujur ngomong sama aku. Ada apa sebetulnya yang terjadi di antara kita? Mas, ada apa sih? Aku bener-bener gak ngerti deh sama maksud omongan kamu. Kamu tuh bicara yang jelas lah, jangan buat aku bingung. Oke. Aku langsung ngomong to the point aja ya. Kamu kenapa selalu menghindar setiap kali mau bersentuhan dengan aku? Ya Allah, akhirnya apa yang aku takutkan terjadi. Mas Pras akhirnya tahu dan mempertanyakan hal itu. Hal yang aku sendiri nggak tahu kenapa bisa terjadi. Ayo dong Mbak Arini jawab. Tolong jawab, aku juga penasaran. Kenapa Mbak Arini nggak mau disentuh sama Pras? Balikin anak aku, itu bukan anak kamu. Hari ini, kenapa kau menolak untuk aku sentuh? Sayang, jawab. Kamu jijik sama aku? Apa jangan-jangan kamu sudah muak sama aku ya? Tolong jawab aku hari ini. Jawab aku. Enggak, Mas. Mana mungkin aku muak terhadap suamiku sendiri. Tapi kenapa kamu terkesan takut setiap kali bersama aku, sayang? Kamu tuh seolah-olah tuh nggak mau bersentuhan sama aku lagi. Kenapa? Gak ada apa-apa, Mas. Tolonglah, Mas, percaya sama aku. Sayang, apa ini ada hubungannya dengan Meros? Ya Allah, aku mohon, jangan biarkan Arini mengatakan bahwa penyebabnya adalah aku. Mungkin Arini merasa jijik Pras berpindah-pindah dari diriku kemudian padanya. Kamu yakin Meros tidak ada kaitannya dengan semua ini? Iya, Mas. Tolong kamu jujur sayang. Karena seingat aku, sikap kamu berubah setelah kamu menyuruh aku untuk kasih nafkah batin ke Meros. Tolong, Mas. Tolong jangan paksa aku.
Yang perlu kamu tahu, aku itu udah mengikhlaskan pernikahan kamu dengan Mei. Dan apapun yang terjadi sama aku, biarlah itu jadi urusan aku. Urusan kamu ya urusan aku juga dong sayang. Kamu istri aku, Meros juga istri aku. Cuman bedanya kamu tuh istri aku yang pertama. Kamu melahirkan anak untuk aku, Nadia. Jadi apapun yang terjadi sama kamu, ya aku berhak tahu. Tapi kamu juga punya Akbar, Mas. Dan Mei itu adalah istri kedua kamu. Jadi kamu nggak bisa beda-bedain kami. Enggak, hari ini itu jelas beda. Apa bedanya? Jelas beda hari ini. Nadia lahir dari benih aku. Dengan Akbar bukan dari benih aku, sayang. Itu udah jelas beda. Baik itu di mata agama maupun di kedudukan di mata hukum. Itu memang fakta yang udah gak bisa dibantahin, sayang. Ya Allah, kenapa aku nggak pernah menyadari hal itu? Akbar dan Nadia jelas-jelas berbeda kedudukannya. Dia nggak punya status hukum di mata negara. Arini, lihat mataku. Lihat mataku, sayang. Biarkan aku melihat wajah kamu. Wajah yang benar-benar aku cintai. Dan ingin aku miliki selama-lamanya. Ngomong, sayang. Ngomong. Apakah kau masih mencintai aku? Ternyata aku nggak sepintar yang aku kira. Buktinya, aku nggak pernah memikirkan status pernikahan aku yang ternyata lemah di mata hukum. Terus gimana dengan nasib Akbar nantinya? Iya, Mas. Tentu saja. Ya apa hari ini? Aku mau mendengar dengan jelas. Aku masih mencintai kamu, Mas. Dan aku pun juga ingin kita itu masih saling menjaga satu sama lain. Alhamdulillah. Tapi aku mohon sayang sama kamu. Jangan pernah kamu membenci aku. Dan jangan pernah kamu sampai muak terhadap aku. Karena itu akan menjadi mimpi buruk aku, sayang. Dan tolong jangan kamu bersedih karena pernikahan yang sudah aku perbuat dengan perempuan lain. Tapi pernikahan kamu dan Mei udah terjadi, Mas. Dan aku ikhlas. Ikhlas telah mengajarkan aku untuk belajar mengikhlaskan kamu bersama orang lain. Iya, aku tahu kamu ikhlas. Tapi apakah rasa sakit itu masih ada? Sekalipun kamu sudah mengikhlaskan aku dengan Meros. Aku mohon, Mas. Jangan paksa aku bicara. Apapun rasa sakit itu, biarkan itu jadi rahasia aku sama Allah. Aku hanya ingin bersabar dan menjadikan kesabaran itu sebagai bentuk jihadku sama Allah, Mas. Tapi kamu itu kan cuma manusia biasa yang berhak atas rasa marah, sedih, dan sakit hati. Jadi aku mohon sama kamu, jangan kau pendam itu sendiri, sayang. Aku harus tahu. Untuk apa kamu tahu sama semua yang aku alami? Yang jelas, aku sudah bisa berdamai dengan semua perasaan itu. Percayalah, Mas. Aku sudah melewati semua rasa sakit itu. Kamu jangan bohong. Mulut bisa bicara, tapi sikap kamu ini nggak bisa dibohongin hari ini. Sikap kamu ngasih unjuk atau sikap kamu ini mencerminkan bahwa kamu masih menyimpan rasa sakit itu di hati kamu, kan? Aku sedih, Mas. Aku cuma sedih. Kamu sedih kenapa, sayang? Tolong kasih tahu aku. Kamu jangan buat aku bingung. Kalau andai kata aku tahu akar masalahnya apa, mungkin kita bisa sama-sama untuk menyelesaikannya, sayang. Udahlah, Mas. Aku melakukan semua ini hanya ingin menggapai ridhonya Allah. Ya Allah, ya Robi. Ternyata kamu masih merasakan sakit itu, sayang. Dan aku yang telah memberikan rasa sakit itu ke kamu, sayang. Maafin aku, sayang. Maafin aku. Aku ini suami kamu. Aku yang seharusnya kasih kamu perlindungan. Kasih kamu kebahagiaan. Malah aku kasih rasa sakit yang begitu sakitnya kamu rasain.
Maafin aku, sayang. Maafin aku. Keinginan aku hanya untuk menolong seorang. Ternyata aku nggak sadar bahwa itu udah melukai hati kamu hari ini. Ini semua salahku hari ini. Ini semua sepenuhnya salahku. Makin seru aja nih kehidupan rumah tangga 2 istri yang ada Akbar ya. Makin seru nih ceritanya. Kayaknya besok tuh gue harus mulai ketemu sama teman-teman gue, terus gue mulai update. Gini, jangan banyak bergerak. Kalau kamu banyak bergerak, saya akan sumpel kamu sampai kamu kehilangan napas. Kamu siapa sih? Nunung tuh salah apa? Kenapa Nunung dibekap-bekap kayak gitu sih? Nunung aja gak kenal sama bapak. Kamu mau? Kalau saya sumpel mulut kamu pakai kaos kaki saya, mau kamu? Enggak mau Tuhan, jangan dong, kaos kaki kan bau. Nanti kalau Nunung semaput gimana? Ya udah kamu diam. Ya tak. Kamu jangan macam-macam ya. Kalau enggak saya akan menghabisi kamu. Ngerti? Sekarang serahkan Akbar pada saya. Dan Akbar? Dan Akbar jangan diapa-apain dong Tuhan. Dan Akbar kan masih kecil, gak salah apa-apa. Kamu nggak tahu kan? Kalau Akbar adalah anak saya. Darah daging saya. Jadi saya berhak mengambil dia. Ini semua salah aku, Mbak. Karena aku, pernikahan kalian penuh dengan masalah. Dan aku benar-benar menyesal. Gak seharusnya aku menghancur pernikahan kalian. Padahal kalian saling mencintai. Subhanallah, Mei. Kamu udah berhijab. Iya, Mbak. Dan ini semua berkat Mbak Arini dan nasihat Pras. Benar kami? Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Memang seperti adanya, Pras. Ini semua berkat nasihat kamu. Dan berkat hati mulianya Mbak Arini. Aku sadar sekarang kalau aku harus menutup aurat aku seperti ajaran agama kita. Ternyata ada hikmah di balik kejadian. Ini adalah sebuah rahmat dan hidayah dari Allah yang patut kita syukuri. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Makasih, Pras. Karena kalian udah sabar membimbing aku. Balikin anak aku. Itu bukan anak kamu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tuh kan apa tuh kan? Saya belum ke sono aja. Tuan Pras sudah menang. Nggak guna. Nggak ada guna lo. Keterlaluan kamu, David. Kamu mau ngambil Akbar dari aku. Kamu ini emang udah kejam. Kamu dengar ya, Mei? Kamu jangan berani-beraninya mencaci maki aku. Aku ngelakuin ini semua gara-gara kamu, Mei. Kamu yang udah menyembunyikan status dari Akbar. Padahal Akbar jelas-jelas anak aku, Mei. Dari mana kamu tahu itu? Kamu mau bukti, ya? Kamu mau bukti? Ini, Mei. Ini buktinya.
Ini bukti dari hasil tes DNA bahwa Akbar adalah darah daging aku. Kamu nggak bisa menyangkal lagi, Mei. Ini adalah fakta yang sebenarnya. Oh, jadi ini Mei, laki-laki yang pernah meninggalkan kamu di saat kamu hamil. Iya, Pras. Dia laki-laki yang aku pernah ceritain. Dia laki-laki yang nggak bertanggung jawab dan yang nggak peduli dengan nasib anaknya sendiri. Oke, David. Kamu udah tahu kan bahwa Akbar anak kandung kamu. Lalu apa mau kamu sekarang? Aku mau Akbar. Aku mau anak aku. Aku yang berhak mengasuh Akbar, bukan bapak tirinya. Oke. Katakanlah kamu bisa mengaku bahwa Akbar anak kandung kamu. Tapi jika aku melihat kamu seperti ini, kayak kamu nggak pantas untuk membesarkan Akbar dengan baik. Maaf, Pras. Biar aku aja yang ngomong sama David karena aku yang kenal sama dia. David, dengerin aku. Akbar emang anak kamu, tapi kamu nggak punya hak untuk mengasuh dia. Karena tanggung jawab itu, kamu udah lepaskan di saat aku memintanya. Kamu sekarang berani menggugat aku? Iya. Meros tidak ada hak untuk menggugat kamu, David. Karena kamu bukan suaminya. Itu salah kamu sendiri kenapa kamu nggak nikahin Meros pada saat itu. Tapi itu bukan berarti saya kehilangan hak atas anak saya. Betul. Katakanlah kamu ada hak untuk Akbar. Tapi sekarang Akbar itu di bawah asuhan ibunya. Itu akan berakhir sebentar lagi. Itu harapan kamu, David. Tapi sesuai aturan yang berlaku di Indonesia, anak di bawah 18 tahun itu masih hak penuh diasuh oleh ibunya. Saya nggak peduli. Yang jelas, aku akan terus memperjuangkan Akbar. Aku akan terus memperjuangkan hak asuh Akbar sampai Akbar jatuh ke tangan aku. Termasuk kamu juga, Mei. Nggak bisa. Sekarang Meros statusnya udah berbeda, David. Meros sudah menjadi istri aku. Jadi masalah Meros, masalahku juga. Tanggung jawab Meros berarti tanggung jawab aku juga, David. Jadi aku yang berhak atas diri Meros dan anaknya. Paham? Kamu dengerin aku ya, David. Kamu udah denger Pras kan? Udah nggak ada lagi yang kamu bisa harapkan dari Akbar dan aku. Jadi mendingan sekarang kamu pergi dari sini dan jangan balik lagi. Tunggu apa lagi? Meros sudah menyuruh kamu pergi. Ayo, pergi. Baik. Aku akan pergi. Tapi kamu ingat, Mei. Aku akan kembali lagi untuk menuntut hak aku sebagai bapak. Agar Akbar menjadi hak aku seutuhnya. Kalau soal itu, David, kau bisa bicarakan sama lawyer aku nanti. Tapi yang jelas ya, aku sangat keberatan kamu menginjak kaki kamu di rumah tanpa seizin yang punya. Apakah itu nggak ada bedanya dengan seorang maling? Jadi lebih baik kau pergi dari sini sebelum aku panggilkan satpam. Mei, kamu dengar ya? Kamu akan membayar penolakan ini dengan sangat mahal. Dan aku yakin, hidup kamu pasti nggak akan tenang. Kamu pasti akan menyesal seumur hidup. Ya Allah, apakah David akan kembali menjadi mimpi buruk buat hidup aku? Aku yang harus pergi. Tapi aku pergi bukan untuk mengalah. Karena sesungguhnya Mbak Arinilah yang sudah lebih dahulu mengalah untuk kita. Wati, Bang Umis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya selesai juga ya, Po. Bang Umis, kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan sekarang kita memasuki Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita semua akan sholat berjamaah. Kita semua akan sholat Id. Kalian sudah siap?
Siap, Tuan. Udah siap. Siap, Ayah. Iya dong harus. Mas, Mei kok belum muncul ya Mas ya? Apa jangan-jangan dia belum bangun lagi? Padahal kan hari ini hari pertama dia sholat Id. Oh yaudah kalau gitu aku panggilin dulu ya. Bentar ya sayang. Iya, Nya. Mei? Mei? Mei, kamu udah siap belum ya? Kita udah mau berangkat loh. Mei? Apa belum bangun ya? Mei? Loh, gak dikunci. Mei? Assalamualaikum. Mei? Mei? Kok ibu sama tante Mei lama banget sih? Nanti masjidnya keburu penuh loh. Sabar ya sayang, bentar lagi ibu sama tante Mei datang kok. Mas Pras! Mas kesini Mas, cepet Mas! Astagfirullahaladzim. Iya sayang ya. Sayang di sini aja sama Bu Ati ya. Iya sayang, kenapa? Kenapa sayang? Mei gak ada di kamarnya Mas. Mei pergi Mas. Astagfirullahaladzim Mas, maafin aku Mas. Padahal aku udah berusaha semampu aku untuk membuat dia nyaman tinggal sama kita, tapi... Sayang udah. Ini bukan salah kamu. Dan kamu juga nggak perlu merasa bersalah. Yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu sudah menerima dengan kebesaran hati kamu untuk Meros di rumah ini. Kalaupun ada kata Meros pergi, sayang, pasti hanya ada satu alasan. Dan itu haknya Meros. Kamu ngerti kan? Akbar. Ya Allah. Akbar gimana? Nunung, kemana sebetulnya harus pergi? Saya juga nggak tahu, Tuan. Nyonya cuma bilang kalau dia harus pergi. Dia ninggalin ini buat Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pras, suamiku tercinta, saat kamu membaca surat ini, mungkin aku udah pergi jauh. Maafin aku, Pras. Aku harus pergi. Sekalipun Mbak Arini udah menyatakan keikhlasannya. Sungguh, Pras, aku merasa berdosa karena sudah memberikan pil pahit dalam pernikahan kalian. Padahal, aku cuma orang ketiga yang hadir dan serta-merta menghancurkan tantangan hidup kalian yang dipenuhi cinta dan kasih sayang. Aku harus menyingkir, Pras. Aku yang harus pergi. Tapi aku pergi bukan untuk mengalah, karena sesungguhnya Mbak Arinilah yang sudah lebih dahulu mengalah untuk kita. Maafkan aku, Pras. Aku titipkan Akbar kepada kalian karena aku tahu Akbar akan lebih baik berada dalam pengasuhan Mbak Arini. Sekali lagi, maafin aku, Pras. Coba kamu telepon Meros, Mas. Aku yakin dia belum jauh dari sini. Biar kita bisa menyusul dia, Mas. Iya, sebentar. Assalamualaikum, Pras. Waalaikumsalam, Mei. Kamu sekarang di mana? Mei, tolong jawab aku. Kamu di mana?
Mei? Pras, tolong jangan tanya aku ada di mana. Yang jelas sekarang aku ada jauh dari rumah. Aku udah pergi dari rumah. Kamu ini bicara apa, Mei? Kamu di mana sekarang? Sebentar lagi aku akan ke masjid untuk sholat Id. Jadi maafin aku, Pras. Aku harus tutup teleponnya. Mei, tunggu Mei. Halo, Mei. Aku mohon jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu harus memakai cara kayak gini? Kamu sudah meninggalkan aku, Akbar, dan semuanya. Kenapa, Mei? Aku harus memilih. Dan ini adalah pilihanku, Pras. Tapi, bukankah Arini sudah ikhlas atas perkawinan kita? Dia rela untuk berbagi, Mei. Pras, kamu gak akan pernah tahu seberapa dalamnya perasaan wanita yang disembunyikan olehnya. Dan tidak ada wanita di dunia ini yang ikhlas untuk berbagi. Yang ada, kita sama-sama berkorban. Tapi aku sama Arini benar-benar khawatir sama kamu. Kamu di mana? Pras, kamu sendiri kan yang bilang sama aku, kamu udah lupa. Apa, Mei? Kalau aku gak usah khawatir lagi. Karena wanita yang baik akan dikasih laki-laki yang baik sama Allah. Dan aku mau menjadi wanita yang baik seperti Mbak Arini. Tapi, Mei, kamu gak harus ngelakuin cara kayak gini. Kita bisa kok bikin cara yang lain. Pras, maafin aku. Tapi ini adalah jalan yang